warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, saya Anissa Rahmawati, mahasiswi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Riau. Saya membuat video kali ini dalam rangka memenuhi tugas ujian tengah semester saya dalam mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Islam yang diampu oleh Bapak Nurdiansah MPD. Baiklah, dalam video kali ini saya akan mengangkat materi tentang faktor-faktor yang mempermudah Islamisasi di Indonesia dan teori-teori masuknya Islam di Indonesia. Sebelum kita masuk ke materi lebih lanjut, saya ingin bertanya kepada teman-teman, apa sih Islamisasi itu? Ya, tentunya teman-teman pasti sudah tahu apa sih Islamisasi itu. Islamisasi adalah proses penyebaran dan pengembangan agama Islam, di mana di sini terjadi konversi, maksudnya masyarakat Indonesia ke agama Islam, baik itu dari segi kepercayaan, kehidupan sosial politik maupun ekonomi. Secara singkatnya, Islamisasi itu adalah proses masuknya masyarakat Indonesia ke agama Islam. Selanjutnya, apakah teman-teman tahu kapan Islam masuk di Indonesia? Menurut sumber-sumber yang telah saya baca, Islam masuk di Indonesia ada beberapa teori. Ada yang menyebutkan Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 dan ada juga yang menyebutkan bahwa Islam masuk di abad ke-7. Selebih lengkapnya lagi kita akan bahas di materi yang akan kita bahas pada video kali ini. Baiklah, kita masuki materi yang pertama, yaitu faktor-faktor yang mempermudah Islamisasi di Indonesia. Faktor-faktor yang mempermudah Islamisasi di Indonesia yaitu yang pertama, Islam tidak mengenal sistem kasta, di mana agama lain seperti agama Hindu dan Buddha, mereka mengenal sistem kasta, di mana di sini kita ketahui ada 4 sistem kasta, yaitu yang pertama adalah yang tertinggi kasta Brahmana, yang kedua kasta Ksatria, dan yang ketiga kasta Waisya, serta yang terakhir adalah kasta Sudra, di mana dalam Islam itu tidak mengenal sistem kasta. Jadi masyarakat lebih tertarik untuk masuk ke agama Islam. Yang kedua yaitu Islam menyebarkan agamanya secara damai, di mana Islam menyebarkan agamanya dengan cara damai tanpa ada peperangan, paksaan, ataupun hal-hal yang mampu menekan masyarakat untuk masuk Islam. Hal itu tidak ada di dalam Islam. Para ulama dan mubalik menyebarkan agama Islam dengan cara-cara damai, yaitu dengan metode pendekatan dan juga dakwah, sehingga masyarakat masuk ke Islam dengan sukarela dan dengan keinginannya sendiri. Selanjutnya yaitu syarat masuk Islam tidaklah sulit, kalimat syahadat, di mana dengan kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, maka kita sudah bisa masuk Islam. Selain itu, dalam Islam juga ada upacara-upacara adat, namun tidak begitu berat, hanya dengan doa-doa ataupun doa-doa Islam. Faktor yang selanjutnya yaitu tata cara ibadah yang mudah, di mana tata cara ibadah umat muslim sangatlah mudah, yaitu hanya sholat 5 waktu, dan itu pun tidaklah berat untuk dilakukan, sehingga masyarakat Indonesia tertarik untuk masuk ke agama Islam. Yang selanjutnya yaitu kreativitas Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam. Sudah kita ketahui bersama bahwa Wali Songo ini adalah 9 wali yang menyebarkan agama Islam, di mana Wali Songo ini tidak hanya menyebarkan agama Islam di sekitar Pulau Jawa, namun ia juga sudah menyebarkan agama Islam ke seluruh pelosok Indonesia, baik itu Pulau Sumatera bahkan sampai ke Indonesia bagian timur. Wali Songo ini menyebarkan agama Islam dengan cara-cara yang membuat masyarakat tertarik, contohnya saja dengan kesenian. Faktor yang terakhir yaitu banyaknya jalur masuk agama Islam ke Indonesia. Jalur masuknya Islam ke Indonesia yaitu sangatlah banyak, dari jalur perdagangan, budaya, pendidikan, dan lain sebagainya. Lalu, apakah kalian tahu jalur masuk Islam apa saja? Ya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, Islam masuk ke Nusantara atau ke Indonesia melalui beberapa jalur. Yang pertama yaitu jalur perdagangan. Jalur perdagangan ini salah satu cara masuknya Islam ke Nusantara, di mana pada zaman dahulu para pedagang-pedagang Muslim dari Arab, Persia, Gujarat,
masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan yang ada di Indonesia melalui Kerajaan Malaka dan juga Samudra Pasai, di mana kerajaan tersebut merupakan jalur perdagangan terbesar pada zaman dahulu. Jadi Islam masuk Indonesia akan lebih mudah. Selain itu, para pedagang yang datang ke Indonesia itu tidak hanya untuk mencari materi semata, namun mereka juga bertugas untuk menyebarkan agama Islam. Yang kedua yaitu jalur budaya. Seperti yang kita ketahui, masyarakat Indonesia sangatlah erat dengan budaya-budaya. Zaman dahulu, budaya digunakan untuk menyebarkan suatu ajaran-ajaran. Namun, pada zaman dahulu, ajaran-ajaran yang diajarkan itu adalah termasuk ajaran-ajaran sesat. Dan budaya-budaya yang ada di Indonesia juga digunakan untuk menyembah dewa-dewa pada zaman dahulu. Jadi, dengan peran Wali Songo tadilah, maka peran Wali Songo ini menyebarkan agama Islam lewat budaya-budaya seperti kesenian wayang kulit, jalungan, januran, ilir-ilir, dan juga cublak-cublak suweng. Dengan kebudayaan-kebudayaan tersebut, maka masyarakat akan semakin tertarik untuk masuk Islam. Dan dengan adanya kebudayaan seperti kesenian wayang kulit tadi, selain masyarakat terhibur, juga masyarakat juga bisa mengenal agama Islam dan ajaran-ajarannya. Jalur yang ketiga yaitu jalur pendidikan, di mana pendidikan saat itu sangatlah efektif untuk menyebarkan agama Islam. Pada zaman dahulu, pendidikan di sini disebarkan melalui pesantren. Jadi, pesantren dibangun dan para ulama-ulama dan dai serta mubalik bisa mengenyam pendidikan di pesantren itu. Setelah mereka lulus, mereka bisa menyebarkan agama Islam ke seluruh pelosok Indonesia. Salah satu contohnya yaitu Datuk Ribandang yang mampu mengislamkan Raja Gowatalo. Ini merupakan termasuk jalur pendidikan tersebut. Jalur yang keempat yaitu jalur akulturasi dan asimilasi. Tidak lepas kaitannya dengan budaya, di mana di sini budaya-budaya Indonesia seperti upacara keagamaan, upacara kelahiran, perkawinan dan kematian di sini bisa diakulturasi dengan adanya dimasukkannya unsur-unsur doa-doa Islam. Jadi, akulturasi budaya Indonesia bisa dicampur dengan doa-doa Islam. Jadi, Islam di sini sangatlah bisa diterima oleh masyarakat Indonesia, sehingga dengan adanya jalur ini Islam semakin cepat masuk ke Indonesia. Jalur yang selanjutnya yaitu melalui perkawinan, di mana pada zaman dahulu para pedagang yang masuk ke Indonesia ini memiliki kehormatan atau kedudukan yang tinggi di mata pribumi yang ada di Indonesia. Jadi, para pribumi ingin menikahkan putri-putrinya kepada para pedagang yang datang ke Indonesia. Otomatis dengan adanya pernikahan ini, maka harus terjadi Islamisasi. Jadi, Islamisasi di sini sangatlah terdukung dengan adanya jalur perkawinan ini. Contohnya yaitu pernikahan Raden Rahmat dengan Nyamanila, pernikahan Sunan Gunung Jati dengan Putri Kawungaten, dan juga pernikahan Raja Brawijaya dengan Putri Jempa yang beragama Muslim, dan mereka melahirkan seorang putra yang bernama Raden Patah yang menjadi Raja Demak. Jalur yang terakhir yaitu jalur tasawuf, di mana sufi di sini bisa hidup di tengah-tengah masyarakat dengan membantu masyarakat dan melakukan pendekatan kepada masyarakat Indonesia dengan cara membantu pekerjaan mereka, dan dengan pendekatan-pendekatan tersebut terjadilah dakwah-dakwah yang dilakukan oleh para sufi. Contoh masyarakat Indonesia atau tokoh Indonesia yang masuk ajaran Islam melalui jalur tasawuf ini yaitu Hamzah Fansuri dari Aceh dan juga Ki Agung Pengging di Jawa. Nah, itulah tadi adalah faktor-faktor yang mempermudah Islamisasi di Indonesia. Selanjutnya, apakah teman-teman tahu teori masuknya Islam di Indonesia? Ya, teori masuknya Islam di Indonesia yaitu ada 4 teori. Yang pertama adalah teori Gujarat, yang kedua teori Mekah, yang ketiga teori Persia, dan yang keempat teori Cina. Baiklah, yang pertama adalah teori Gujarat. Teori Gujarat ini dipopulerkan oleh peneliti Belanda yang bernama Snow Hubronje.
di mana dalam teori ini disebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi melalui pedagang-pedagang dari Gujarat, India, di mana para pedagang yang tinggal di pelabuhan India itu sudah beragama Muslim. Dan dengan jalur perdagangan ini, maka umat-umat Muslim yang ada di India itu bisa menyebarkan agama Islam di Indonesia. Dan pedagang Gujarat inilah yang menyebarkan agama Islam di Melayu. Selanjutnya yaitu teori Mekah. Teori Mekah ini menyatakan bahwa Islam ke Indonesia tidak melalui perantara atau Islam masuk ke Indonesia secara langsung. Teori ini dikemukakan oleh sejarawan yang bernama Profesor Hamka, di mana dalam teori ini disebutkan bahwa Islam masuk pada abad ke-7 sampai 8 Masehi. Dalam teori ini disebutkan bahwa para pedagang dari Mekah pada saat itu sudah mendirikan sebuah perkampungan di pantai barat Sumatera, dan mereka sudah menjalin hubungan dari perdagangan lama dengan kerajaan Sriwijaya. Oleh karena itu diyakinilah bahwa teori Mekah ini dan para pedagang Mekah lah yang memasukkan agama Islam ke Indonesia. Teori yang ketiga yaitu teori Persia. Dalam teori ini disebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 dari Persia, di mana diyakini banyak aspek-aspek yang serupa adanya Islam di Indonesia dan juga yang ada di Persia, di mana aspek-aspek tersebut yang pertama yaitu adanya peringatan 10 Muharram, di mana di Sumatera Barat dikenal dengan upacara Tabwi dan di Jawa dikenal dengan upacara Bubur Suro. Yang kedua yaitu kesamaan konsep sufisme yang ada di Indonesia, yaitu sufisme Siti Jenar dengan sufisme Al-Halaj yang ada di Persia. Yang ketiga yaitu ditemukannya batu nisan Sultan Malik As-Saleh yang ada di Gresik. Selanjutnya adalah teori Cina. Menurut teori ini, Islam masuk di Indonesia melalui umat Muslim dari Cina, di mana menurut sumber-sumber yang sudah saya baca, Raden Fatah ini merupakan keturunan Cina, di mana ibunya adalah keturunan dari Campa dari Cina Selatan. Nah, itulah tadi 4 teori mengenai masuknya Islam di Indonesia. Kalau kalian lebih setuju teori mana? Baiklah, itulah tadi materi mengenai faktor-faktor yang mempermudah Islamisasi di Indonesia dan juga teori-teori masuknya Islam di Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.